Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sendiri deh hari ini. Oh iya, sorry. Waalaikumsalam. Oh, kalau mbaknya ini ya Nasrani ya? Betul. Ya kalau Nasrani salam lah. Shalom. Salam. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Semoga Tuhan memberkati Bapak Gitu juga ya. ya. Amin, amin, amin. Nah, ini mbaknya dari mana, Mbak? Saya dari Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus. Tadi habis dari mana? Grand Wijaya. Betul. Asli mana nih? Kayak mukanya apa ya? Blasteran nih, Indo nih. Enggak asli. Asli Indonesia. Asli Indonesia. 100% Hah? 100% Indonesia. Indonesia, tapi dari orang tua pasti ada campur-campurannya gitu ya. Hah? Indonesia juga sih orang tuanya. Ya pasti kan Indonesia sama Indonesia bagian lain kan pasti dicampur kan, pasti jadi apa ya? Genetiknya pasti jadi orang Indonesia lagi. jadi kita. orang Indonesia lagi, tapi mukanya tuh pasti ada perbedaan gitu kan. Kalau papa dari mana? Dari Manado. Oh, Manado. Pangan apa kita apa ora? Pakai tanah oto. Iya. Kan gitu kan kalau Manado kan. Iya dah. Nah, itu papa. Kalau mama dari mana? Dari Batak. Oh, Batak. Pakai boru nggak? Pakai. Boru apa? Boru kukus apa boru apa nih? Hah. Pokoknya dari Batak Toba sih. Batak Toba. Batak Toba itu bisa juga boru apa ya? Nasution, bisa juga boru apa? Toba deh. Apa tuh? Bisa juga Takutnya saya buja, salah. bisa juga rahap. Ya kan? Ada banyak. Ya, Kan ada Toba, Karo, Ya. Simalungun. Simalungun. Karena Batak itu ada 4 kalau nggak salah ya. Iya. Batak Toba, Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Mandailing. satu lagi Mandailing, Kalau nggak salah, iya. satu lagi Samosir ya. Kayak Samosir pulau. Oh, pulaunya. Pokoknya 4 lah. Pokoknya itu marga yang diakui itu ada 4. Itu aja. Karena saya sebagian teman-temannya kan orang Batak, jadi saya tahu. Makanya saya sebelum kenal lama teman, kita harus tahu budayanya dulu. Jadi kalau kita ngomong nggak asal ngomong. Betul. Karena ada bahasa-bahasa daerah itu, ada yang kita nggak boleh sebutkan di bahasa daerah di daerah tersebut, itu nggak boleh, tabu apa gimana gitu kan. Iya. Bener nggak? Iya, gitu supaya tidak. Ya, kalau Manado kan, kalau Manado saya bisa bahasa Manado ya itu tadi. Kalau Saya juga nggak terlalu bisa Iya, banget, tapi kalau orang ngomong saya ngerti. ya kalau Manado kan belakangnya pakai dang. Iya, kadang-kadang pakai Kadang-kadang. dang. Ya, kadang-kadang pakai dang. Makanya pangan apa kita apa ora? Pakai tena auto. Nah, kalau di Manado kan auto tuh mobil. Ya kan? Ini amazing banget nih hari ini. Pokoknya terima kasih udah diizinin ngevlog dengan kakak siapa nih? Yang cantik jelita nih. Cantik jelita, udah cantik jelita, nggak sombong lagi. Terima kasih udah diizinin ngevlog. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon. Ini temanya hari ini karena hari ini libur panjang. Jalanan nggak sedikit macet, daripada stres mendingan kita ngevlog sama mbaknya yang cantik banget deh. Bener nih, cantik banget mukanya, perpaduan Manado sama Batak, ya kan? Kalau Manado itu bilang menang tampang doang. Nggak salah ya. Itu valid sih. Itu Kalau valid. di saya ya, kalau Oh, di gitu saya ya. itu valid. Enggak, sebenarnya apa ada benarnya Mbak. Misalnya Betawi, ya kan? Betawi, ya kan? Misalnya Betawi kan, Betawi itu dikenal menang apa? Betawi, betah di wilayah, ya kan? Bisa, Betul. ya kan? Nah kalau Padang, pandai dagang. Betul. Benar juga Ya, kan? ada pelajaran-pelajaran. Ada juga, ya kan? Kalau Manado menang tambang doang, Betul. ada Kalau juga. di saya sih berlaku ya. Berlaku ya? Betul. Yang ada bilang daripada kalah aksi lebih baik kalah nasi. Betul, nggak salah. Benar kan? Nggak salah. Kemudian kan, pokoknya kalau orang Manado kalau buat dandan, kalau buat pesta, wah number one dah. Iya. Pokoknya habis-habisan dah gitu. Betul. Tapi memang antara Manado sama Batak itu 11-12. Nggak jauh beda, Nggak jauh Ya, beda, 11-12. Ada miripnya, ada bedanya.
Ada miripnya, ada bedanya. Ini masuk flyover jadi gelap ini. Nah ini nongol dari flyover lagi, kan kelihatan cantiknya lagi kan. Ayo Mbak, ini udah kerja apa kuliah? Sudah bekerja. Kerja di mana Mbak? Saya kerja di industri manufacture. Manufaktur tuh berada di bidang apa? Nah, tekstil. Tekstil. Nah kantornya di mana nih? Di Mega Kuningan. Mega Kuningan. Nah ini tekstilnya produksi apa nih? Batik, apa buat celana lepis, enggak sih, apa lebih produk ke apa nih? dasarnya. Bahan dasarnya aja. Iya. Belum diwarnain, Belum, jadi masih bener-bener masih polos. benang sih. Oh masih Ya, benang. Udah iya. berbentuk kain kan? Belum. Oh, hah? Masih, jadi dari bener-bener bahan polyesternya. Oh polyester, jadi dari benang baru dipintal jadi kain gitu. Tapi bukan kita yang bikin jadi kain, jadi cuma sampai di benang aja. Oh benang aja. Jadi Mbak itu pemintalan bikin benang buat produksi. Bikin polyester sih sebenarnya. Iya Jadi buat dari- nantinya buat diproduksi buat bikin apa ya kain. Betul. Terserah nanti mau jadi kain kafan kayak kain apa kayak. Bisa. Yang penting judulnya nanti akan menjadi kain lah gitu aja. Interior mobil juga. Interior mobil ada hubungannya kan ada kain-kainnya juga ya kan. Ada joknya. Ada joknya karena kan Sama ininya. betul karena kan saya itu apa ya mertua saya kan konveksi ya sedikit banyaknya tahu lah tentang Oke. bahan-bahan lah Iya, gitu iya, aja. iya. Iya, paham. Itu aja kan. Iya. Ya kan. Ayo Mbak. Kayak obrolan kita nyambung nih Mbak. Memang begitu. Gitu. Pokoknya apa lagi Mbak? Jangan yang saya yang nanya mulu Mbak, gantian Mbak yang nanya deh. Bapak sudah berapa lama jadi driver? Saya itu masuk dunia peronlinean itu terakhir awal masuk itu 2015. Dulu sebelumnya kerja di hotel Mbak. Oh, sebagai? Kalau saya di hotel itu di concierge, saya tahu dah kalau dunia perhotelan Mbak pasti tahu ya. Concierge itu kan bisa belltrap, bisa bellboy, bisa doorman, bisa Iya. doorgirl lah gitu aja. Ya ada Menyapa hubungannya. pertama kali. Betul. Pokoknya kalau di hotel itu kita garda terdepan. Betul. Makanya pakainya unik-unik. Betul, betul. Ya pakainya karena begitu tamu mau masuk ke hotel itu begitu kita sambut turun dari mobil kita duluan. Iya, Kita duluan yang nyambut, makanya pakainya unik. Kita ngurusin koper-kopernya, barang-barangnya, diantar ke lobi. Setelah itu baru reservasian iya, ke iya. bagian resepsionis. Baru setelah selesai baru kita anterin ke kamarnya. Nah kita juga harus paham kamarnya itu fasilitasnya apa aja, Iya, view-nya kemana, Iya. terus di dalam kamar itu apa aja gitu ya, itu gitulah kerjanya. Pokoknya kita jelasin fasilitas kamarnya ada apa aja, nanti kalau seandainya kalau butuh apa-apa bisa hubungin ke kita langsung. Biasa. Tapi Bapak, Hah? di hotel mana? Saya dulu itu di Amos Cozy Hotel di Blok M itu selama 4 tahun. Nah, terus ditarik di franchise-nya Amerika di Best Western. Oke, Best besok Western. di- Di Mangga 2. Best Oke. Western itu franchise-nya Amerika. Franchise-nya Iya. Amerika Best Iya. Western. Nah, terakhir di Swiss Bell Kemang. Nah, itu negara Swiss. Ya, jelek-jelek ini nggak jelek-jelek banget sih bahasa Inggris saya lah, Mbak. Oke, baik-baik. Ya, Gitu kan. namanya juga melayani tamu dari mancanegara bersifat Betul. Inggris. Kalau namanya hotel itu kan hospitality, Mbak. Hospitality pelayanan bekerja di bidang jasa. Betul nggak? Oke. Betul. Hotel mirip-mirip dengan rumah sakit, pelayanan. Bergerak di bidang jasa. Nah, itu sih, Mbak. Ayo Mbak nanya lagi, Mbak. Mumpung saya masih mau jawab nih. Apakah ada pengalaman yang paling mengesankan selama kerja sebagai concierge atau kayak misalnya ketemu Nah, tamu-tamu gitu. Iya, tamu yang misalnya Nyebelin. atau kayak ada aja gitu, maksudnya kayak ini cerita paling memorable karena ya mungkin tamunya baik atau mungkin tamunya aneh atau apa gitu tapi membekas gitu loh. Oh, gitu. Iya, ada nggak? Eh, yang lucu apa yang nyebelin? Mana aja sih Pak yang paling berkesan, beberapa yang berkesan mungkin bisa diceritain. Yang lucu, saya pada waktu itu kan baru
sadar, oh iya saya kerja di bidang hotel ya, pelayanan ya. Nah saya itu pas masuk sore kan jam 3. Oke. Biasanya kan di hotel itu sebelum jam 3 itu udah datang, karena kita kan briefing dulu, perbinaan shift. Jadi shift berikutnya kita harus lapor ke kita ada apa aja, kita ngelanjutin. Ada berapa banyak? Ya kita ngelanjutin. Tiba-tiba kalau di konser itu di meja saya kan pasti ada telepon. Setiap kamar telepon ke di meja saya itu pasti udah tertera dari kamar mana gitu kan. Udah nongol tuh di layar telepon kan. Dah. Nah pada waktu itu jam berapa? Sekitar jam 5 sore lah. Saya suruh beli softtek, Mbak. Oke, baik. Suruh beli softtek. Lah saya disuruh sama istri saya aja saya nggak mau. Kenapa nggak mau, Pak? Masa suaminya suruh beli softtek, Pak? Ya, nggak Gitu apa-apa kan. juga sih kalau kepepet. Benar nggak apa-apa. Ya benar, kalau seandainya bisa ya ngapain nyuruh suami gitu kan. Ya kan gitu. Nah pada waktu itu saya kan nggak tahu kan softtek itu bentuknya gimana, Iya, beda-beda merek, beda-beda mereknya, apa ada kemasannya, ada berapa isinya. Iya, Nah waktu itu saya nanya sama supervisor saya. Waktu itu supervisor saya cewek. Oke. Cewek. Saya bilang, "Mbak, maaf nih Mbak," saya bilang gitu. "Mbak pakai softtek merek apa?" Saya bilang gitu. Ya harus ditanya sih. Iya. Terus dia marah. Nah dia marah sama saya. "Ngapain kamu nanya saya pakai softtek?" Dia bilang gitu. Enggak Mbak, gini Mbak, jangan marah dulu. Kita kan kerja di hotel Mbak, sebagian di bidang jasa, sebagian kita pelayanan Mbak, saya bilang gitu. Nah jasa itu ada segala macam, ada servis, pelayanan. Kita kan harus melayanin tamu dengan baik, saya bilang gitu. Bahasa kerennya hospitality lah, saya bilang gitu. Enggak, ini ada tamu nyuruh saya beli softtek Mbak. Nah saya aja disuruh istri saya nggak mau Mbak, disuruh softtek. Nah kita sebagai karyawan mau nggak mau, Iya, kita harus melayani. Makanya saya mau nanya, Mbak pakai softtek merek apa? Saya bilang gitu. Iya. Ya waktu itu langsung udah beliin aja merek Protek, dia bilang gitu. Protek itu isinya berapa? Isinya 3 apa berapa lah gitu, satu itu udah saya beliin. Kan dikasih duit 100.000 gitu kan. Pada waktu itu cuma berapa lah, nggak sampai 10.000 kalau nggak salah itu. Gitu kan. Udah begitu udah kasih, kembaliannya for you is okay for you, saya bilang gitu. Orang tamu dari luar Iya. negeri. Lumayan kan, uang tipnya 90.000 gara-gara softtek gitu. Lumayan sih. Bukan lumayan lagi Mbak. Buah dari membantu. Nah gitu. Nah kalau yang kedua itu anggap aja pejabat dari daerah yang belum pernah masuk ke hotel lah gitu kan. Kita nggak sebutin orangnya, nggak sebutin namanya, kita yang penting pejabat daerah lah. Oke. Gitu. Karena gini Mbak, kalau kita kerja di hotel, orang pertama kali masuk hotel kita taunya cara breakfastnya. Nah, kalau cara breakfastnya itu kan kalau orang belum tahu kan semuanya diambilin semua Mbak, diambil semua, tapi nggak tahu cara makannya. Oh, maksudnya? Semua diambilin jadi satu Mbak, Oke. nggak tahu cara makannya. Nah, kalau yang udah biasa traveling, udah biasa masuk hotel, misalnya ngambil omelet sama sosis, itu kan ada hubungannya kan. Pakai saus, pakai garpu, pakai peso yang tumpul, makanya gitu kan. Nah, itu kan udah habis, nanti keliling lagi nyobain nasi goreng. Nasi goreng yang putih atau nasi goreng coklat bisa gitu kan, dua-duanya satu piring, satu sendok nyobain. Nanti habis itu keliling lagi nyobain roti. Roti apa itu biasa. Gitu. Nah itu ya gitulah. Kalau makanya kita udah tahu lah, udah paham banget gitu kan. Itu juga kejadian sore juga. Begitu telepon masuk di meja saya, telepon ibu-ibu kan, "Mas, pinjem gayung." Pinjem gayung dia. Tapi ini kan breakfast ya.
Enggak, ini besoknya lagi. Oh, Yang oke. breakfast sudah selesai lah itu kan, Oke, udah oke, selesai, udah oke. selesai. Kita tahu lah karena namanya orang baru pertama kali ke Kali hotel, ke kita hotel, tahu lah ya. itu cara breakfastnya kita udah tahu. Besoknya saya masih masuk sore, telepon lagi sekitar jam 4 sore Oke. dari kamar sekian lah gitu kan. Baik. Begitu saya ketok gitu kan, begitu saya masuk di telepon saya minjem gayung, wah ini pasti belum pernah masuk hotel nih. Udahlah, saya nongkrong dulu tuh di Emangnya hotelnya ada baknya enggak kan? ada bathtub, ada Enggak, bathtub. maksudnya bak mandi. Nggak ada, Nggak ada kan? nggak ada. Makanya Adanya kenapa bathtub, dia minta- ada kenapa dia bathtub. minta gayung? Ya makanya begitu dia mau minjem gayung, wah udah saya bilang pura-pura lama, udah nongkrong aja di smoking area ngudut dulu. Nah, Tanya sama teman yang lagi ngudut, ngapain bang gitu. Enggak, ini ada tamu biasa, tamu dari daerah nih mau minjem gayung sebelum itu, biar kelihatan lama kita ngudut dulu, habis ngudut sebatang baru naik gitu. Jadi seolah-olah kita nyari gayungnya susah. oke, paham. Ya, gitu kan. Paham. Begitu masuk ke ketok kan, selamat sore room service gitu kan. Oke. Ya bu, bisa dibantu? Ya saya mau minjem gayung gitu. Oke. Dia posisinya udah pakai anduk gitu kan, udah pakai anduk. Wah, dia kalau melorot ini gimana, saya bilang gitu. Oke, Antara saya tubruk sama saya kabur nih kalau melorot anduknya. Gitu kan. Nah terus ya saya mau minjem gayung. Nah bathtubnya tuh udah dipenuhin air. Ah, Bathtubnya udah dipenuhin air. Kita kan udah di briefing, udah diajarin nama HRD segala macam, udah di training. Nah, pokoknya namanya kerja di hotel, memposisikan diri kita tuh jongos, pembantu, kasta yang paling rendah lah. oke. Nah, kalau kerja di hotel, kenapa? Kita mikirnya siapapun yang datang ke hotel itu pasti mau ngasih duit, Betul. membuang duit. Mereka pingin dihargain, mereka pingin di servis sebagus-bagusnya. Iya. Kalau pelayanan kita bagus, servis kita bagus, berharap tamu itu kan balik lagi, merasa nyaman di hotel Iya. kita, benar nggak? Betul. Nah itu kan, selucu apapun, seunik apapun, kita nggak boleh marah, mbak. Makanya kalau kita kerja di hotel, topeng muka kita banyak, mbak. Betul. Harus bisa menambahkan diri, topeng itu muka kita harus gimana, sikap kita harus gimana, karena semua diajarin. Ngomong sama temen, intonasi bahasanya beda, ngomong sama tamu harus beda, Iya. ngomong sama atasan harus beda. Nah itu belajarnya susah, mbak. Nah makanya sama lah, kerja di hotel terus kerja di perorangannya sama. Karena Kita tiap hari banyak ketemu orang, Iya, berbagai karakter, isi otaknya beda-beda. Kita jadi paham, belajar tingkah laku orang, tingkah pola. Kita bisa belajar mimik muka orang, iya. antara seneng dan enggak, antara ngecek dan tulus senyum, kita bisa tahu. Nah itu kan. Nah kita nyambung ke tamu itu tadi, yang ibu-ibu udah pakai handbook. Terus saya bilang, maaf ibu minjem gayung buat apa ya? Ya buat mandi. Udah mandi. Oke. Maaf ibu, ini kan bathtub, fungsinya ini kan bukan buat berendam bu. Nah ini kan namanya kamar mandi kan kamar mandi kering ya bu. Ibu mandinya masuk di bathtub. Nah ini ada shower. Enggak biasa, saya mandi pakai pancuran, dia bilang gitu. Ya gimana dong orang adanya itu? Ya, nah ini kan ada keran bu. Kalau ke kiri itu air dingin, kalau diputar ke kanan itu kerannya itu air panas bu. Itu disetel dengan keinginan ibu sebelah. Nah ini kan ada kayak kordeng. Nah kordengnya tuh parasut bu, biar nggak nyiprot kemana-mana. Nah sekarang kalau sananya bathtub ibu penuhin, ibu nyemplung ke situ, nanti airnya tumpah kemana-mana, nanti ibu basahin karpet yang ada di kamar, nanti ibu kena cas loh. Oke. Saya bilang gitu, karena ibu dari grup, saya bilang gitu, grup dari kementerian apa Oke. dari apalah, saya bilang Iya, gitu kan, dinasnya gitu. dinasnya gitu. Nanti yang di ini, karena kalau seandainya bahasa ini
itu kita sebut jadi kamar OO Bu, kamar yang nggak bisa dijual lagi, nggak bisa dihuni lagi. Nah ini pengeringannya itu paling cepat 3 hari. Nah ibu selama 3 hari itu mau nggak ganti? Nah nggak bisa dipakai lagi karena karpetnya basah. Kalau banjir kemana-mana, makanya udah disetting begini. Enggak, saya nggak biasa, nggak mandi pakai air pancuran, bang gitu. Saya biasa pakai bak. Benar ibu, saya bilang gitu. Kalau seandainya bathtub ini difungsikan seperti bak-bak di rumah-rumah di daerah nggak masalah, saya bilang gitu. Tapi resikonya nanti ibu airnya basahin ke kamar, basahin karpet, saya bilang gitu. Dan karpet itu nanti susah ngeringinnya, butuh waktu paling cepat 3 hari baru kering lagi, saya bilang gitu. Nanti yang tadi ya yang dicas akan ini Bu panitia ibu, saya bilang gitu. Akhirnya ngerti juga lah gitu. Ya itulah gitu-gitulah. Tapi dia ngerti akhirnya. Ya akhirnya ngerti gitu, akhirnya ngerti juga. Kenapa? Itulah kalau kerja di hotel itu nggak jauh beda sama di perolenan inilah. Itu kan kita harus semarah apapun, selucu apapun kita nggak boleh ketawa. Benar. Karena nanti akan kesinggung tamunya. Iya. Ya kan? Kita dengan sabar menjelaskan resikonya, ya kan? Betul. Kalau seandainya akan terjadi, ya kan? Betul. Kemungkinannya yang nanti akan dihadapi nama ibu itu. Itu aja sih. Betul. Apalagi Mbak, sebelum channel ini saya tutup nih. Mungkin Masalahnya Mbaknya nggak kelihatan, cuma separuh doang. Nongol dikit lah, nongol dikit sebelum. Hah? Mungkin kesan-kesan Bapak selama menjadi driver, pesan pendek selama menjadi Apa tuh? driver. Masa enggak sih? Apaan? Kenapa pindah dari dunia perhotelan ke sini ya? Enggak, pada waktu itu kan kontrak saya habis tahun 2015. Kebetulan manajemennya itu mau franchise-nya itu mau dikelola sendiri, otomatis brandnya itu nggak boleh pakai brand Swiss Bell lagi. Ya kan franchise Mbak. Iya. Nah, franchise itu kan brandnya itu kan kita bawa nama brand Swiss Bell. Cuman berapa? Ya kalau mau dikelola sendiri ya Harus brandnya nggak boleh pakai lagi, harus ganti Iya. brand sendiri. Mau dikelola sendiri, manajemen sendiri, ownernya. Nah pada waktu itu saya iseng-iseng daftar peronlinean 2015. Oke. Nah. Oke. Ayo Mbak, sebelum channel ini saya tutup, terima kasih banyak. Sore ini obrolannya udah Terima amazing kasih banget deh, banyak, Pak. kemana-mana ngobrolnya. Mudah-mudahan bisa edukasi buat yang nonton channel ini. Ini satu kata buat hari ini. Satu kata. Sedih boleh, senang boleh, ungkapan. Satu kata tuh satu kalimat. Ya kalimat boleh, nangis juga boleh. Ayo Mbak. Jangan lupa bersyukur. Soda benar. Ini kata-kata dari saya nih. Oke. Apa gunanya mata jika kamu melihat menggunakan telinga? Ngerti nggak artinya? Apa gunanya mata jika kamu melihat menggunakan telinga? Ngerti nggak maksudnya? Kita punya mata, tapi kita percaya dengan omongan orang, pendengaran orang. Itu sih artinya sih. Oke, segitu aja obrolan kali ini, prokes hari ini. Terima kasih udah diizinin nge-vlog. Pokoknya saksikan di channel YouTube di Guyonan Yoyon. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.